Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan life skill kita hari ini mengenai pertolongan pertama atau dikenal dengan P3K. Singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Apakah P3K itu? P3K adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Nah, tahukah Ananda, kegiatan pertolongan pertama itu membutuhkan peralatan dan obat-obatan yang terdapat pada kotak P3K. Gunanya untuk memberikan pertolongan pertama saat anggota keluarga atau teman di sekolah mengalami kecelakaan kecil seperti jatuh dari sepeda, jatuh dari tangga, sehingga meninggalkan luka ringan, luka lecet, dan sebagainya. Pernahkah Ananda melihat kotak P3K? Nah, pastinya pernah, karena kalau Ananda perhatikan di sekolah, di setiap kelas pasti ada kotak P3K-nya. Bahkan di rumah Ananda mungkin menyediakan kotak P3K. Nah, sekarang coba perhatikan kotak P3K yang ada di rumah Ananda. Kita akan bahas apa-apa saja isi-isi dari dan di dalam kotak P3K. Apa saja fungsi dan kegunaan alat-alat atau obat-obatan yang ada di dalam kotak tersebut. Yang pertama adalah APD. Apa itu APD? APD adalah alat pelindung diri. APD yang paling umum digunakan adalah sarung tangan dan masker. Kegunaan sarung tangan adalah untuk menghindari agar bakteri yang dari tangan kita tidak masuk ke dalam luka yang nantinya bisa menyebabkan infeksi. Nah, kalau masker gunanya untuk sebagai perlindungan terhadap pernapasan kita. Selanjutnya, ada cairan antiseptik dan juga krim antibiotik yang secara umum gunanya adalah untuk membersihkan dan juga mensterilkan luka agar tidak terjadi infeksi. Seperti ada alkohol, rifanol yang gunanya untuk membersihkan luka. Ada juga povidon iodin atau yang dikenal dengan betadin, obat merah. Ada juga krim-krim luka antibiotik yang untuk mempercepat penyembuhan luka. Kemudian ada kain kasa dan kapas. Kain kasa digunakan untuk menutup luka agar terhindar dari kontak udara luar sehingga bakteri dan kotoran tidak masuk ke dalam luka. Nah, sementara kapas bisa digunakan untuk membersihkan areal di sekitar luka. Ada juga plaster dan perban. Plaster gunanya untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban tadi. Nah, sementara perban untuk melindungi dan menstabilkan bagian tubuh yang terluka atau terkilir. Ada berbagai macam bentuk plaster yang lebih dikenal dengan Hansaplast. Ada Hansaplast gulung, ada juga Hansaplast praktis yang bisa langsung ditempelkan pada luka. Dan juga berbagai macam obat-obatan seperti obat pereda nyeri atau penurun panas, ada paracetamol, asam mefenat, obat batuk, obat emah atau promak, obat sakit perut atau diare, ada Oralit, Stop, ada balsem,
ada juga minyak kayu putih. Dan ada juga alat-alat pendukung lainnya seperti pinset, gunting, senter, dan termometer. Pinset gunanya untuk mencabut kotoran atau serpihan benda dari luka. Nah, gunting gunanya untuk memotong plester atau perban yang digunakan tadi. Senter gunanya untuk memperjelas melihat luka atau juga memperjelas melihat pupil mata ketika ada korban yang pingsan. Sementara termometer itu digunakan untuk mengecek suhu badan atau suhu tubuh kita. Nah, bagaimana cara penanganan pada luka ringan? Misalnya, kita tidak sengaja terjatuh dan menyebabkan luka lecet pada kaki. Penanganan yang pertama adalah segera bersihkan kaki kita dengan air yang mengalir atau dengan cairan antiseptik. Bersihkan kotoran di sekitar luka. Bisa dibantu dengan kain kasa atau kapas, dibersihkan lukanya, kemudian dikeringkan, dan kita kasih salep luka untuk menunjang proses penyembuhan luka. Kemudian baru kita kasih plester. Itu tadi cara penanganan pada luka ringan. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda semua. Kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.